Beliau-beliau ini mewakili Tuhan yang sifatnya makro. Karena mikro itu Tuhan yang ada di dalam diri kita. Unsur air, unsur tanah, unsur api, unsur angin di dalam diri kita itu ya alam yang sifatnya mikro yang menunggal di dalam diri kita. Diri kita pun tercipta dari 4 unsur alam, 5 anasir semesta. Gitu. Raga terbentuk dari air, tanah, angin, api, dan cahaya atau jiwa dari manis dulu papat limo pancer. Ya kan, kita sedekah dengan tumbuhan. Kadang makanya kalau leluhur ada pohon besar itu sangat dihargai, dihormati kalau di Bali dilasung sama kain poleng, kain kotak-kotak hitam putih. Itu penghormatan. Karena apa? Kita tiap hari menghirup oksigen. Oksigen dihasilkan dari apa kalau nggak dari pohon? Gitu? Iya. Kita melakukan penghormatan pada air, dan ternyata kita butuh air tiap hari, gitu. Coba 1 hari nggak minum aja, kita bisa merasakan apa gitu kan? Ya kan, kehausan. Ya, ternyata kita butuh air. Udara yang kita tiap hari nafas, tiap detik kan, dia nafas terus keluar masuk. Ini kan Tuhan yang keluar masuk. Tuhan melalui perwujudan angin. Tanah tiap hari kita menginjak. Kalau nggak ada tanah kita mau hidup di mana? Tuhan kan memberikan perantara, gitu. Itu mewakili Tuhan. Di mana di situ memberikan kehidupan, di situlah. Karena alam semesta ini sebenarnya alam apa manifestasi sebenarnya. Iya, itu kan Gusti Engkang Katon. Itu kan perwujudan kita semua ini Tuhan. Gitu kan. Tetapi akhirnya manusia melewati batas, merasa menjadi Tuhan. Nah, merasa paling benar sendiri, menguasai. Akhirnya bumi ini dikuasai oleh manusia. Makanya suatu ketika ada hal yang sangat besar ini yang menjadi dampak mahapraya itu adalah orang-orang yang merasa dirinya seperti Tuhan, merasa memiliki, merasa kuasa, ya kan? Jabatan jadi ukuran, materi jadi ukuran, ya. Padahal itu kan hanya pelengkap saja, ya kan? Menarik ini, iya. Ya, rasa kepemilikan. Nah, ini berarti kita itu memang sekarang ini membutuhkan kebangkitan, biar kita sadar. Ayo kita sadar, kita bangun jiwa kita, raga kita, agar kita menjadi bangsa yang istilahnya maju. Nggak bisa apa ya, masa kita masih tetap terjajah, dibodoh-bodohin sama mereka gitu kan. Makanya dibilang arti kata sadar itu kan biar tidak lupa, gitu. Sadar kan bahasa persamaannya kan tidak lupa, tidak lupa, eling nek wong Jawa ngarani. Lah, artinya kan kita harus eling dari itu semua. Kita eling, kita itu hidup tiap hari menginjak tanah, tiap hari minum air, tiap hari menghirup udara, tiap hari membutuhkan api untuk cahaya, untuk memasak. Saya ini sedino ora ono kompor, itu lagi kehilangan gas bingung. Ya, artinya kita butuh api. Dan pernah nggak kita ada rasa ucapan syukur? Loh, kita sedekah pada air ini misalkan. Ini kita nyembah Tuhan melalui perantara air. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa itu sesat, musyrik, itu jadi kan karena kan banyak orang mengatakan alasan mereka kan kenapa kok tidak menyembah Tuhan langsung, kenapa kok harus melalui batu atau air atau pohon gitu. Nah sekarang gini Pak, Tuhan memberikan manifestasinya melalui ini. Nah dari ini aja belum bisa mau kok ke sini, mana bisa gitu kan. Kesadarannya tuh loh, ya kan? Kesadaran terhadap air, kesadaran terhadap api. Mereka langsung loncat ke atas. Nah itu. Nah sekarang dari ini aja lupa, apalagi ke sini.
zaman sekarang kan orang pengennya jalan pintas. Berarti Ya. suatu apa ya, hal yang omong kosong kalau mereka mengklaim bahwa mereka itu dekat dengan Tuhan, tapi istilahnya tidak menghormati alam semesta ini. Nah iya, gitu Pak. Lucu kan. Oh. Dan jenengan nek pengen ketemu presiden, kalau nggak ketemu stafnya dulu kan nggak bisa. Apa langsung harus ketemu presiden nggak iso. Iya kan? Kita. Tapi mereka menganggap itu apa ya? Memang jalannya kayak itu harusnya. Kenapa kok nggak langsung aja? Kenapa harus Iya, kalau kita perantara? mempelajari Iya. namanya inner work ya kan. Kita bekerja untuk lebih ke dalam. Kita membangunkan. Oh ternyata aku gaweane sekolah lemah. Oh ternyata aku gaweane sekolah banyu. Oke. Dan hidupku juga butuh air tiap hari, butuh angin tiap hari. Nah itu kesadaran. Kesadaran. Iya. Sadar, aku ki sadar. Nah aku ki dino ngombe banyu putih. Aku ngombe kopi butuh banyu. Nek kopi tok ya ora iso kopi gawe tangan. Tapi mungkin Mas Linus bisa ngasih tips pada kita yang masih istilahnya awam untuk menjaga kesadaran dalam 24 jam itu kan ya sulit ya. Iya. Mungkin punya tips gimana kita mengawalinya Jadi kayak gini, apa gitu. Semua kan dimulai dari membiasakan, ya kan. Kalau kita tidak mau membiasakan ya percuma. Terus kemudian ketika kita berusaha untuk menggapai kesadaran, tapi kita masih ada kemelekatan keinginan, harapan, angan-angan, itu juga akan susah, gitu kan. Jadi itu yang akan membatasi manusia untuk menggapai Tuhan, ya kan? Akhirnya timbul rasa ketakutan, kekhawatiran tentang kehidupannya. Harus mempunyai keinginan, gitu. Karena apa? Dunia ini kan hancur gara-gara keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas atau tidak dibatasi. Makanya kan para yang terbangkitkan itu paling susah ketika tidak terbawa kemelekatan. Itu yang paling susah. Karena apa? Dasar kemelekatan itu kan memang sangat apa ya, zaman sekarang itu wis kadung melekat banget. Ketika orang belajar kesadaran, orang belajar spiritual, tapi masih Bisa ada kemelekatan, berarti kan kemelekatan. masih ronglos gitu kan. Belum sepenuhnya dalam menjalani itu. Kemelekatan bukan berarti kita meninggalkan, tetapi artinya kita tidak ketergantungan pada sesuatu yang kayak nah itu kan kekhawatiran. Akhirnya kan timbul kekhawatiran, nanti kalau aku nggak memiliki ini, nanti nggak bisa ini, nggak bisa itu, gitu. Nah makanya kan untuk menjadi namanya zaman dulu kan pendarmaan diri atau pengabdian kita kan. Untuk menemukan Tuhan kan perlu pengabdian sepenuhnya, diri kita untuk diri kita sendiri, sesama kita, untuk alam semesta. Apakah kita sudah siap untuk mencapai itu? Orang pandangannya gampang, apalagi zaman sekarang pengennya instan. Untuk mencapai itu kan nggak mudah, ya kan? Orang misalkan bicara ngomong gampang, ketika diterjunkan di tengah hutan coba rasanya gimana? Karena saya mengalami sendiri. Ternyata kalau ketika kita berada di dalam dunia yang mungkin anggap orang itu menyeramkan, ini rati kayak opo-opo ini, tapi kita mental kita nih, makanya kan spiritualitas itu membangunkan mental. Makanya orang-orang terbangkitkan, yang pertama dibentur adalah mental, bentur keadaan. Contohnya kejadian COVID kemarin, orang tidak bisa berkutik apa-apa, mau nggak mau akhirnya mereka, makanya di kejadian COVID itu banyak orang yang terbangkitkan awak kening, mulai timbul kesadaran yang awalnya dulu pengusaha sampai jatuh, gitu.
akhirnya lari ke ini, lari ke situ, cari pertolongan, akhirnya diarahkan ke sesuatu yang mengarahkan pada hal yang sifatnya keluhuran. Nah, itu bagian dari sentuhan alam. Tapi sebenarnya kalau kita mencermati itu ada pola tertentu yang istilahnya Tuhan itu memang membuat suatu kejadian yang sepertinya bencana yang tidak mengenakan, atau mungkin dalam untuk jagat mikro kita dikasih mungkin kebangkrutan ekonomi, jatuh miskin, itu nanti untuk suatu apa ya, powering, biar bangkit, biar ingat, sadar, untuk bisa menuju ke Tuhannya. Terus kalau merujuk dari itu, apakah memang harus lewat itu? Kenapa kok kita tidak bisa istilahnya menggapai kesadaran itu tanpa melewati rasa-rasa kepahitan tadi, hal-hal yang istilahnya buruk tadi? Karena berarti pada kemelekatan itu tadi, Pak. Oh, beratnya kan masih terlena di kenyamanan, zona nyaman berarti ya? Kemelekatan itu tadi. Misalkan ya, orang dulu makan jagung, makan nasi tiwul biasa. Orang sekarang ngeramangan sego, enak. Ini contohnya itu, saneponya gitu, analoginya seperti itu, Pak. Iya kan? Nah, itu bagian dari sebuah kemelekatan, ketergantungan pada duniawi. Padahal duniawi ini hanya sebuah pelengkap, gitu kan. Nah, ini pengaruhnya juga dari globalisasi, mendunia. Perekonomian dunia akhirnya mengubah mindset manusia sedunia. Akhirnya mau nggak mau begitu. Kemudian apalagi banyak perbankan yang memberikan utang piutang, semakin orang terjerat gitu. Nah, bukan istilahnya membantu perekonomian ya? Iya, kan mereka kan punya slogan kayak sepertinya mereka membantu usaha, memberi modal. Tapi ternyata pada kenyataannya kan memang banyak yang istilahnya akhirnya kan iming-iming belaka kan, akhirnya terjerat juga. Akhirnya apa? Larinya ke kesehatan pikiran, ya kan? Kehancuran keluarga. Banyak faktor keluarga yang hancur gara-gara itu. Iya. Iya kan? Tapi waktu jatuh nanti itu akhirnya dampaknya seperti itu. Nanti akhirnya sadar ketika dia sudah jatuh, dia akhirnya mencari istilahnya pencerahan tadi. Ya, makanya kan itu bagian dari peringatan dari alam sebenarnya. Makanya kan perlunya persiapkan diri sebelum terjadi mahapralaya itu tadi, semua kan angkara murka akan di. Iya. Sebenarnya kalau dilihat itu Tuhan itu bisa ada dua opsi juga, dengan istilahnya keterpaksaan atau dengan kerelaan. Sebenarnya mereka yang istilahnya akhirnya bangkit dari keterpurukan itu kan dari memang digencet dulu, terpaksa dia. Terus yang terkait tadi Mas Dinus jelaskan tentang sedulur papat limo pancer, yang pancernya itu kesadaran. Iya. Iya, pancernya itu manifestasi Tuhan. Manifestasi dari cahaya Tuhan ya. Sifatnya lah kekal. Sebelum mencapai situ kan kita harus bisa paling tidak mengendalikan yang 4 itu ya. Selawe. Nah, selawe. Ibarat 4 unsur ini dijatuhkan jadi 100%. Ini kudu selawe. Nah, kalau pejalan yang awam ini yang masih baru ingin memulai, kita startingnya mulainya kayak apa itu untuk mencapai itu? Ya karena kan makanya gini kan, kita hidup ini kan rata-rata orang sekarang hanya duniawi terus 24 jam. Tapi kita tidak pernah meluangkan waktu untuk diam sejenak, melakukan perenungan atau henung, lalu perenungan, meditation, kita berdekatan dengan alam, dengan diri kita ada hubungan, istilahnya sering-sering berkomunikasi dengan yang menghidupi kita melalui alam itu tadi, gitu. Kalau kita tidak bisa membiasakan itu, kan kita hidup kan dari alam. Berarti kan artinya kita harus ada kedekatan dengan alam, gitu. Kalau kita nggak ada kedekatan dengan alam, ya bagaimana kita bisa menempuh itu? Jadi termasuk indikator juga seseorang itu bisa dikatakan dekat dengan Tuhan kalau dia dekat dengan alam. Iya.
rasa welas asihnya ada, sikap Oke, kerendahan siap. hatinya ada, kebijaksanaannya pasti juga mencukupi, gitu. Tidak mempunyai jiwa yang anarki. Oke, ini mumpung saya teringat sekarang kan bulan Suro. Iya. Nah, sebagai seorang praktisi spiritual yang mendalami keilmuan Jawa khususnya ini, saya ingin minta istilahnya versinya Mas Tinus itu apa dalam memahami bulan Suro itu. Karena kan sebagian orang Jawa itu meyakini bahwa bulan Suro itu bulan yang sangat sakral, sehingga mau punya hajatan aja, mau mantu aja mereka tidak berani karena mungkin takut akan ada musibah atau apa. Mungkin kalau versinya Mas Tinus mungkin bisa dijelaskan bulan Suro itu apa? Ya kalau versinya orang Jawa itu kan ibaratnya kalau bulan Suro itu energi-energi sakral yang sifatnya astral itu lagi muncak-muncaknya. Nek wong orang Jawa bilang leluhur podo istilahnya gerakat ini gampangane kan gitu kan. Tetapi kalau secara energi astral itu kan lagi hack. Jadi saat kondisi seperti itu kita harus healing, harus bisa mengendalikan diri kita. Contohnya misalkan bulan Suro kok mesti soal kejadian lalu lalang. Kalau kita nggak fokus, nggak bilin dalam diri kita, jiwa kita, mental kita. Misalkan kita naik kendaraan itu kan, karena energi astral lagi kenceng kan, blank. Alamu akhirnya naik kendaraan nggak fokus, emosional yang keluar. Emosional jiwa, bukan emosi marah, itu bukan emosi kan banyak macam. Ya. Nah itu emosional akhirnya blank. Nah gagal fokus akhirnya terjadi benturan. Ya kayak magnet itu Pak. Energi kan pasti membawakan energi magnet. Di situ ada energi, semakin tingginya energi magnet semakin banyak. Sama aja mas, gerakan dinamo magnet semakin tinggi, daya listrik pun juga semakin besar. Ya kan? Itu kan ilmu elektro atau ilmu listrik itu, kelistrikan itu kan sama, di dalam diri kita ada unsur kelistrikan, elektromagnetika. Semakin besar energi kita yang kita ciptakan, maka magnet kita juga bagus. Tapi nggak boleh kelebihan juga nggak boleh kekurangan. Dinamo semakin kencang lampunya pedot kan, kasih lampu ya, kurang kenceng juga redup. Makanya kan perlu kan keseimbangan. Makanya kan banyak orang salah kata ya, vibrasi tinggi itu keliru. Yang bagus adalah kestabilan vibrasi. Nah, kestabilan vibrasi ini menghasilkan energi yang positif. Energi positif menciptakan high frekuensi. Nah, high frekuensi ini akan menghasilkan cahaya yang lebih tinggi. Nah, cahaya ini diterima oleh semesta, dipantulkan kembali pada diri kita, hukum feedback, mau nandur bakal mundur. Semua apa yang kita pancarkan itu melalui cahaya. Kalau cahaya kita merah, ya kembalinya pada diri kita sendiri, yang namanya karma. Gitu. Makanya kan mental kita siap. Kalau kita melatih mental kita, keseimbangan kita juga terjaga. Kalau orang seimbang, pikiran kita juga rasional, kita juga berjalan. Karena rasionalitas ini butuh kebeningan, kejernihan, kesehatan dalam berpikir, intelektual. Ya. Berarti itu harus dilandasi dengan niat yang baik kan itu. Kalau misalnya kan ada orang yang istilahnya punya hajat di bulan Suro atau buka usaha di bulan Suro, sebenarnya ada banyak benturan dengan astral. Ya cuman kan Takutnya itu gitu. tinggal nanti istilahnya kembali ke belief sistemnya masing-masing. Iya, kan, ya. gitu. Kalau tergantung niat, yang punya hajat. kalau niat dan pikirannya istilahnya baik-baik saja, tentunya enggak akan terjadi hal-hal yang buruk. Ya tergantung tingkat kesadaran. Gitu. Kalau orang Jawa sih lebih baik dihindari. Percaya nggak percaya, ya kan itu lebih baik dihindari. Kan karena apa, leluhur kita tuh dulu itu sudah kayak punya kunci-kunci gitu loh, kayak weton kayak gitu.
punya kunci-kunci masing-masing, rumusan lah dibilangkan gitu kan, ilmu titen. Iya. Jadi dulu tuh ilmu titen ini dino ini lah itu kan, rumusan sudah menjadi rumusan. Nah, Kadang-kadang kan ya, kalau ilmu titen seperti hitungan itu kan memang kategori kan ilmu titen ya. Untuk tingkat akurasi itu menurut Mas Tinus seberapa tingginya tingkat akurasi akurasi dan tidaknya itu perhitungan Jawa itu ya? Akurasi dan tidaknya itu sebenarnya tergantung pada pengendalian orang itu, tingkat spiritual. Kalau spiritualnya lemah, resikonya akan lebih besar. Tetapi kalau dia bisa mampu menjaga kestabilan dirinya dan paham itu baik dan tidak buruknya merugikan atau menguntungkan untuk dirinya, ya fine-fine aja. Gitu. Kalau paham. Tapi kalau nggak paham sebaiknya ikuti rumusan. Contohnya kita punya sifat buruk ya gitu. Jadi kalau kita punya sifat buruk kan kita biarin ya. Jangan kita pelihara, tapi itu menjadi PR kita. Oh, aku punya sifat ini, aku butuh ini. Nah itu kan butuh itu lagi kan, evaluasi lagi kan, butuh kesadaran lagi. Ya contohnya seperti itu. Jadi semacam hari atau bulan kayak gitu kan, ya bagi orang yang nggak kesadarannya kurang ya lebih baik mengikuti aja. Tapi kalau bagi orang yang sudah paham bagaimana dirinya, ya semua ya akan karena sudah nggak ngerti karpe gitu. Kita gawe ini bisa memanage diri kita sendiri yang berhubungan dengan apapun yang ada di alam ini. Makanya kan kunci pertama itu untuk menggapai spiritual harus ada pendekatan dulu dengan alam dulu, nanti dengan sendirinya akan tertuntun. Itu cara yang mudah. Ada pendekatan, kita meditasi. Jadi kita seakan-akan bahwa dengan makro dan mikro ini satu tubuh, dengan alam ini satu tubuh. Engkau adalah aku adalah engkau. Wah, aku adalah bagianmu dan engkau adalah bagianku. Karena engkau dan aku adalah satu, tunggal, yang tak pernah terpisahkan. Itu doanya begitu aja kita hening. Dan kita rutin melakukan tiap hari. Nanti akan tertuntun dengan sendirinya, tertata dengan sendiri. Keseimbangan emosi kita juga akan terjadi. Karena alam itu sifatnya menetralisir segala apapun yang menjadi unsur negatif. Timbul unsur-unsur negatif itu akan ternetral dengan sendirinya ketika kita ada pendekatan dengan alam. Nah itu langsung dipraktekkan langsung. Orang tepuk jari ini kan gitu. Dan namanya pengetahuan. Ya kan? Banyak-banyak makan tahu agar bisa mengerti. Kalau orang tahu ya belum mengerti kan. Kan belum tahu, belum lihat toh kan gitu kan. Belum merasakan sendiri kan gitu. Kalau kita sudah terkontak langsung secara langsung dengan alam, kita bisa merasakan diri langsung, tidak berandai-andai. Tuhan itu juga kita berbicara Tuhan ya jangan berandai-andai. Harus kita wujudkan. Tuhan itu memang tidak bisa dilihat, tapi beliaunya bisa mewujudkan melalui apa, entah itu cahaya atau nur, atau melalui wujud diri kita yang suci, mengadirani sukmo sejati. Makanya kan ada mantra sangkun dat sukmo kang ono sanjabaning wayangan siro ojo ngaling-alingi aku arep ketemu kadaku kang sejati. Nah, sangkun dat sukmo itu kan diriku dengan sukmo kang ono sanjabaning wayangan, sukmo yang ada di luar kehidupan. Nah, aku harus ketemu kadaku sejati, artinya kan jangan ada yang menghalangi untuk menemukan itu. Harus ketemu kadaku kang sejati. Sangkut dak sukmo kang ono sanjabaning wayangan, siro ya semuanya yang di luar dari diri kita. Yeah. Siro aja ngaling-ngaling. Jangan menghalang. Aku harus ketemu kadaku sejati. Yang menghalangi kita kan banyak. Nafsu, duit, kekayaan, ya, jabatan. Nah kalau kita belum bisa mencapai itu, ya mana mungkin kita bisa ketemu Tuhan. Oke, mungkin memang
susah kan ya untuk langsung bisa sampai ke arah sana. step by step. Bertahap kan jelas untuk menghilangkan masalah kesenangan kita kepada dunia, pada kekayaan, kekuasaan itu kan juga harus pelan-pelan. Tapi ada yang ngomong bahwa memang duit itu bukan segala-galanya. Tapi banyak yang bilang segalanya butuh duit. Nah, kadang itu juga diperlukan dalam spiritual, mungkin itu kan juga butuh beli bunga, beli dupa, itu kan juga pakai duit. Nah, terus secara nggak langsung kan kita nggak sadar kalau kita tuh dijajah globalisasi. Nah, untuk menyadarkan kepada kita yang istilahnya gelap, masih gimana itu nanti arahnya, kita harus langkahnya. Yaitu tadi pertama pendekatan dengan alam dulu, nanti dengan sendirinya secara otomatis akan, karena pendekatan dengan alam itu untuk menetralisir segala unsur negatif yang berasal dari luar diri kita. Karena alam itu sifatnya menetral, kan sifatnya murni. Alam itu kan murni. Apa ada batu air punya dosa? Nggak ada. Kan gitu. Pohon punya dosa? Nggak pernah. Nah itu kita belajar ada pendekatan dengan itu. Kita mengarahkan, menghormati dengan rasa kecintaan kita, rasa welas asih kita terhadap alam. Itu yang namanya hamemayu. Artinya mempercantik kehidupan ini. Tapi yang terjadi kan sekarang kan individualisme. Apakah itu baik? Pemelekatan kan artinya mengarahnya ke individualisme, rasa kepemilikan. Padahal semuanya itu hanya titipan, hanya fasilitas. Gitu. Ya kan? Tapi kan memang yang milihnya kan sekarang itu punya fasilitas yang banyak. Iya, akhirnya menuhankan sesuatu yang di luar dari diri kita. Iya. Iya kan? Akhirnya tidak menemukan Tuhan. Misalkan ini kursi, ya kan? Ini Tuhan kita apa enggak? Bisa aja, bisa enggak. Nah, sekarang tergantung rumah misalkan. Iya, tergantung persepsi. Iya kan, kita kehilangan rumah. Seakan-akan kita kehilangan Tuhan. Tapi kalau kita kehilangan di jati diri kita, kenapa kita nggak kecewa? Kenapa kita nggak nyesel? Nah, artinya kan masih kemelekatan dengan sesuatu yang di luar dari diri kita. Yang berbahaya itu adalah ketika manusia tidak takut kehilangan dirinya yang sesuai. Nah, tapi dia lebih senang. Ini menarik ketika Mas Tinus tadi bilang untuk menemukan jati diri ini. Iya. Berarti tetap kita harus bisa nguri-nguri budaya juga, sejarah, alam, asal-usul. Iya, sejarah kan asal-usul itu. Jangan sampai kita putus dengan leluhur kita, itu menuntut, budaya kita, mengarahkan kita. Terus kita boleh memiliki rumah, tapi jangan kemelekatan terhadap rumah itu. Kalau tidak merasa memiliki kayak itu dihilangkan kan ya. Kayak saya itu nggak punya rumah, ya fine-fine aja. Saya nggak merasa memilikan orang dua rumah. Dimanapun tempat berada itu adalah rumah saya. Tapi kadang ada yang konyol, bilang saya nggak punya uang. Loh kalau memang merasa nggak memiliki, sini saya minta nggak mau. Cara ngetesnya kan kayak gitu. Makanya itu. Nah itu yang susah. Ketika manusia nggak punya apa-apa, sekuat apakah dia? Ya kan? Makanya banyak yang waktu kejadian COVID itu kan dijeglekan seperti itu, didon kan gitu kan. Dan ketika dalam keadaan itu, sekuat apakah dirimu? Dan bagaimanakah setelah kamu mengalami kejadian itu? Yang selama ini hanya menuhankan sesuatu yang di luar dari diri kita. Padahal katanya mengenal Tuhan. Katanya mengenal Tuhan. Oke. Bahkan tiap hari disebutkan itu. Oke, ini bab tentang Tuhan. Seperti kita tahu itu kan Tuhan itu maha adil ya. Iya. Terus kenapa pada faktanya banyak anak yang lahir itu, maaf ini dilahirkan dengan mungkin cacat, keterbelakangan gitu. Ya, itu kan saya ingin istilahnya
menggali apa kira-kira maknanya, hikmahnya, kenapa Tuhan kok katanya adil tapi kok bikin anak itu ada yang cacat, ada yang gini-gini. Gimana Contohnya menurut gini, Mas Pak. Dinas? Kalau orang berbuat jahat kemudian mendapatkan kebaikan, adil nggak, Pak? Enggak. Nggak. Iya, terus. Kalau orang berbuat baik diberikan jelek, adil nggak? Nah, gitu kan. Berarti semua tergantung orang tuanya, faktor orang tuanya. Kalau orang kita lebih apa ya namanya, ada pendekatan diri dulu. Keberuntungan itu tidak harus sifatnya kelihatan, tetapi menerima ketentraman di dalam diri kita. Itu adalah namanya keberuntungan, meski tidak punya apa-apa. Enggak, kembali yang tadi yang misalnya anak cacat itu yang istilahnya Itu kan faktor itu orang tua, genetika yang turun temurun. Makanya kayak misalkan orang kelakuannya gitu, akan nanti yang mendapat dampaknya kan anak cucu. Makanya leluhur dulu kita direwangi prihatin, tirakat. Ben anak cucu niki untuk kamulyan. Kan orang dulu kan gitu. Orang mbah-mbah kita dulu direwangi tirakat ngumpulin desa. Ben anak putune uripe mulya. Dan itu kan budaya seperti itu kan dah hilang. Ya kan? Apa nek wong tirakat? Tapi mungkin Ya kan? apa ya, agak sulit diterima kalau misalnya Mas Dinas tadi itu ngomong ini kesalahan dari orang tua mungkin ya. Orang tua, mungkin orang tuanya bilang, saya nggak salah apa-apa. Lo kan sekarang gini ya, itu pertanggung jenengan misalkan gini, punya anak itu tanggung jawab orang tua. Karena sudah namanya melahirkan. Kan atas perbuatan siapa? Orang tua kan. Dan Tapi kan orang tua kan nggak tahu nanti anak ini terlahir kayak nah, apa. makanya itu kan di dalam era leluhur kita dulu, mbah-mbah kita, itu ya guru yang terutama itu bukan guru di sekolah, tapi orang tua. Iya, orang tua kita. Makanya kan leluhur zaman dulu itu diajar ke tata krama, unggah ungguh, sopan santun. Biar apa? Kelak tidak menjadi anak yang laku. Gitu. Ya semua kan orang tua diberikan tanggung jawab untuk mendidik. Gitu. Karena kalau ada apa-apa dengan anak, itu kan tergantung orang tuanya. Lah kowe kok gelem ngetokke, kok gelem nglairi kok ora gelem. Ibaratnya gitu. Pertanggung jawab itu bagian dari. Oke, mungkin kalau boleh saya tangkap itu Tuhan itu memberikan pelajaran kepada orang tuanya. Iya. Tapi kan ya akhirnya, tapi dari anak itu juga pembelajaran. Pembelajaran apakah si anak ini bisa menebus orang tuanya dengan rasa penerimaan. Lalu kita berbuat baik. Misalkan sebaliknya orang tua kita misalkan masa lalunya buruk ya kan. Kita berbuat baik, melakukan tirakat. Kita ini menebus karma leluhur. Iya tak? Kalau misalnya ada yang mengatakan, loh, yang berbuat kan leluhur, kenapa yang tanggung jawab harus anak cucunya? Nah, memang saling melengkapi. Kenapa kok bukan beliaunya saja yang istilahnya bertanggung jawab dengan perbuatan sendiri? Kenapa kok harus ditempatkan? Ada orang bilang memutus karma itu kan tadi. Artinya itu kita berbuat baik, melatih spiritual itu bisa membebaskan karma buruk orang tua kita, leluhur kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita tirakat itu juga untuk mulyake anak putune. Dan gitu, kita menerima kemuliaan buat anak cucu kita. Kita tirakat ini sekarang, gitu. Itu dienggo mulyake anak. Makanya simbah-simbah itu kan dulu diriwangi tirakat ra gelem mangan apa-apa. Dienggo apa? Tidak buat keperluan dia, tapi untuk keperluan anak cucunya. Kan keberkahan dari Tuhan itu sendiri. Dan sebaliknya ketika anak bisa berbuat baik itu memuliakan leluhur. Karena memuliakan leluhur artinya apa? Makanya kan perlu nyekar gitu. Nek wong kita ziarah kesarian dongake, mendoakan beliau-beliaunya agar
diberikan kesempurnaan. Bahkan kehidupan sehari kita ini, kita mendapat berkah, leluhur kita juga dapat, orang tua kita, mbah kita dapat. Itu ada benang merahnya, keterikatan dari genetika, karena berkaitan dengan pertanggungjawaban hidup. Makanya kan hidup itu kan bagian pendarmaan, itu yang disebut pendarmaan. Kita pengabdian kita pada Tuhan. Hidup itu kan sebenarnya kan itu. Kehidupan di bumi ini kan ditugaskan manusia itu untuk belajar. Kalau kita nggak mau mempelajari itu, ya makanya kan orang akan lupa jalan pulang. Artinya yang ngusangkan palaning dumati, makanya kan leluhur kita membuat ilmu yang namanya Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Sastra Jendra, sastra itu suatu pengetahuan yang tertulis. Jendra itu raja. Hayuningrat, artinya Hayuningrat itu pemeliharaan, mempercantik kehidupan ini dengan buah kasih sayang. Untuk Pangruwating Diyu, Diyu itu buta raksasa, yang artinya sifat-sifat angkara murka, sifat yang tidak baik itu diruat. Kita mempunyai sifat karena di dalam diri tubuh kita kan ada nafsu, ada unsur api yang membawakan emosi, ada buta raksasa, makanya diruat gitu. Dan itu harus posisi dalam keadaan bilin tengah-tengah. Kekurangan emosi juga nggak baik, kelebihan itu juga nggak punya nafsu nggak baik, nggak punya hasrat hidup, nggak punya semangat hidup. Tapi kalau kelebihan angkara murka, kemurkaan. Tapi kalau diambil tengah-tengahnya, penerimaan, emosi diambil tengah-tengah, berarti kan nggak bisa dihilangkan kan Kak, seperti keinginan itu. Maka kan ada juga kalimat bahwa keinginan itu sumber daripada penderitaan. Kalau itu Mas Dino setuju apa enggak? Kurang. Keinginan yang berlebihan, liar, sifat liar. Karena genetika kita itu kan genetika sebelum jadi manusia kan dulu genetikanya hewan, reptilian. Makanya kita kan bentuknya kayak cecak. Kita kan generasi reptilian. Iya, iya. Nah kalau kita di kandungan itu kan bentuknya kayak cicak kan. Janin itu kan bentuknya cicak. Ya cuman ini istilahnya masih konsep kan, istilahnya belum divalidasi, belum istilahnya disepakati kan. Iya, tapi itu memang kalau saya ya, ini menurut penelitian saya sendiri. Hewan berkaki 4 manusia itu kalau di kandungan itu mesti bentuknya kayak cicak. Karena reptilian itu dulu itu kan sebelum terciptanya hewan-hewan air, daratan, dulunya kan di air. Terus kemudian mempunyai kaki, beradaptasi karena dulu ada musim kering di zaman dulu. Akhirnya hewan-hewan itu beradaptasi dengan lingkungannya, punya kaki. Berevolusi berjuta-juta tahun. Dan itu genetika itu tertanam oleh tanah. Nah, tanah itu kan mempunyai unsur. Berarti Mas Tinus ini sepertinya pro dengan teori dragonian. Ini kita itu sebenarnya manusia itu diciptakan oleh rekayasa mereka itu. Sebenarnya ada perpaduan. Ya. Evolusi sekian ribu, sekian juta tahun. Dunia ini kejadian alam ini tidak ada yang instan. Romak begitu muncul nggak mungkin. Proses sangkan menurut Mas Tinus tentang manusia. Iya kayak Awatara Wisnu ya, 10 Awatara Wisnu pertama ikan. Itu hewan air artinya. Dulu kehidupan pertama di air. Karena dulu zaman air belum ada daratan. Kan zaman es kan dulu bola api zaman es terus mencair jadi zaman air, belum ada daratan. Ketika ada tanah air yang surut, mulai menyurut, timbullah awan hujan kan. Akhirnya ada daratan. Hewan-hewan yang tertinggal di daratan ini mulai beradaptasi dengan darat. Akhirnya awatara kedua adalah kura-kura. Gitu. Setelah kura-kura, awatara yang ketiga adalah babi hutan. Hewan mamalia, hewan darat. Itu simbolisasi. Jadi terus awatara yang 4, narasinya awatara, badan manusia berkepala singa, artinya singa itu kebijaksanaan.
badannya Ya, manusia. separuh manusia. Nah, itu artinya kan manusia purba tercipta itu ketika manusia itu kan badan manusia, kepalanya kan. Berarti proses penjadian manusia itu sangat-sangat lama sebenarnya, nggak langsung mak bedunduk jadi instan Iya. langsung. Jadi setiap Seperti gini, yang saya pahami waktu saya sekolah, sepertinya guru-guru dari kami, mungkin yang sekolah umum atau sekolah di madrasah, sekolah agama itu kan menurut versinya di sekolahan itu Tuhan menciptakan Adam itu langsung menjadi sosok yang sempurna, manusia yang istilahnya sudah lengkap dengan piranti segala macamnya, sudah punya akal yang kalau menurut itu berarti Mas Tinus agak bertentangan dengan teori yang saya pahami waktu saya dapat di sekolah dulu. Ya memang begitu, Pak. Karena dari apa yang saya juga, walaupun spiritual, saya juga meneliti, Pak. Jadi kan gini. Tapi waktu sekolah kan dapatnya kayak gitu kan? Iya. Semua kan kayak gitu. Ya, semua kan butuh proses kan. Jadi di dunia ini nggak ada yang instan. Kalau kita berbuat buruk aja butuh proses untuk melakukan hal yang baik, nggak baik juga. Kita berbuat baik itu untuk mendapatkan hal baik kita harus melakukan hal baik. Artinya semua kan hidup berproses, nggak ada yang instan. Kan gitu kan. Berarti Adam itu enggak langsung jadi seperti itu gitu. Seperti yang digambarkan itu. Lalu sekarang pemain bola 100 tahun yang lalu dengan sekarang tampilannya bagaimana, Pak? Itu baru 100 tahun loh. Bagaimana yang jutaan tahun? Gitu. Ya kan? Apa? Cuman ya ini mungkin perlu dipahami nanti secara bijak untuk penonton. Ini bukan istilahnya kita mau menghina atau apa, ini hanya sekedar mengungkapkan sudut pandang, persepsi menurut Mas Tinus kayak gini. Jadi disikapi aja dengan bijaksana tanpa nanti menjustifikasi Mas Tinus nanti. Nanti dikira nanti ini, Mas Tinus ini aliran sharing. apa? Nah, terus yang paling nggak bisa ditipu itu adalah ketika misalkan sapi, kambing, manusia ketika masih di kandungan, kenapa kok bentuknya seperti cecak? Kok nggak seperti sapi? Kok nggak seperti kambing? Kok nggak seperti manusia? Bentuknya kayak cecak waktu yang bicara. Yang itu nggak bisa dibohongi. Karena apa? Ketika hewan laut bentuk ikan kemudian beradaptasi dengan darat, itu merangkak seperti cicak. Makanya disimbolisasi termasuk kura-kura kan hewan reptil kan itu, merangkak, hewan merangkak ke darat. Makanya kan kura-kura itu disimbolkan. Kenapa kura-kura? Kan kura-kura ini sorot nang sama aku. Ini pro dengan teori reptilian. Iya. Dan memang terus waktu itu kan ada tingkat IQ kecerdasan karena waktu itu di masa itu pada era sekarang gini loh, Pak. Era pertumbuhan homo aja sudah berbeda loh. Gitu. Dari homo namanya Pitekan Pithecanthropus erectus, ya, Homo sapiens. Homo sapiens sudah bentuknya sudah beda dari bentuknya. Artinya semua kan berproses, berevolusi. Tanah dulu dengan tanah sekarang aja beda. Gitu. Gampang kan gitu. Namanya kualitasnya. Gitu. Tanaman zaman dulu dengan tanaman sekarang itu beda. Itu tanaman. Dulu tanaman gede-gede. Sekarang kecil-kecil. Berevolusi, semuanya berevolusi. Tergantung pengaruh suhu udara ini juga. Pengaruh kehidupan juga yang memberikan vibrasi, frekuensinya. Itu pengaruh pada evolusi kehidupan. Ketika kita memberikan vibrasi jelek pada ruangan rumah ini, itu pasti juga rumah akan nggak enak. Tapi kalau kita memberikan vibrasi yang positif, yang balance, seimbang, tidak kelebihan dan tidak memberikan rasa ayam tentram di dalam rumah. Setiap rumah itu tergantung pada penghuni. Dan bumi ini jadi begini kan tergantung penghuni. Kan gitu kan. Semua kan ada hukum sebab akibat kan. Iya, kembali ke tadi proses sangkan tadi. Berarti tidak cocok ini ya. Adam ini ya. Kenapa gitu? Mungkin berarti apa Mas Tinus menangkap bahwa Adam ini hanya sekedar sanepo filosofis gitu. Makanya kan Adam itu kan sanepo, kisah
kiasan. Makanya Adam itu adem, unsur dingin. Hawa ini panas. Ketika hawa dan dingin, disitulah terciptalah kehidupan. Maka namanya kayak dulu kehidupan mikroba kan tercipta dari kehangatan alam. Ya, dinginnya alam itu jenengan tang kutub lah. Nanti kaku. Ya, kalau di dalam teriknya panas matahari, ya, kepanasan rasa nggak bakal tercipta kehidupan. Loh, di bumi yang kita hidup ini hangat. Makanya kan Adam itu adem sebenarnya. Hawa itu kan artinya hawa. Ngomong Jawa ngarani hawa, aja kulik hawa. Panas. Iya gitu kan. Aja kulik hawa marake padu lah kan gitu kan. Artinya hawa ketika panas dan dingin disambungkan itu hangat. Jadi ini hanya saneh. Iya, dari kehangatan itulah baru mendukung tercipta kehidupan. Ya, kalau dingin semua kehidupan tidak akan terdukung. Wah, berarti enggak ketika nanti itu Hawa memakan buah apel atau buah apa itu. Buah koldi itu kan sebenarnya kan testis, penggambaran dari testis. Jadi Adam lah dulu kan ceritanya kan dulu kan masih manusia kera. Ulah ngerti tercipta lanang wadon kan ya. Ngerti timbul rasa nafsu kan gitu. Nafsu lah ular kan simbol nafsu sanepo bukan kok iblis wujud manusia itu sanepo ular itu simbol nafsu lah timbullah nafsu akhirnya dipangan artinya itu dinikmati itu loh terjadi rasanya enak tenan kaya ning surga memang kayak ya surga rasanya kayak surga ya kan lah wanita kan kalau merasakan itunya laki-laki kan kayak surga. Tetapi disitulah orang manusia yang menciptakan penderitaan. Gitu. Itu sanep. Akhirnya kan dari dulu kehidupan purbakala itu lanang itu. Akhirnya turun temurun, menciptakan. Lah, apa yang duwe keinginan apa? Semakin banyak tertanam keinginan manusia di dunia ini, maka akan sebanding dengan jumlah penderitaan yang akan terwujud. Satu tercipta satu paling ya tambah loro meneh tambah telu karena setiap penciptaan pasti menghasilkan keinginan ada konsekuensinya. Makanya di dunia yang sekarang ini artinya penciptaan manusia itu sudah melampaui batas. Makanya setiap ada akhir zaman selalu akhir zaman kan berkali-kali Pak sudah terjadi. Selalu dikurangi jumlah populasi apa namanya? Ini sekali lagi ini berarti ada istilahnya ketidaksamaan. Iya. Persepsi masalah hari akhir atau mungkin hari kehancuran. Setiap bukan seperti yang digambarkan nanti seperti kiamat terus hilang tidak ada kehidupan gitu. Enggak berarti ya. Ini berulang-ulang terus. Iya, berulang-ulang hingga ke 10. Seperti hilangnya Atlantis, peradaban itu Lemuria, Atlantis kan itu bergantian. Iya, bergantian. Tapi ke-10 ini kehidupan akan pindah planet, Pak. Tapi kan tetap akan ada kehidupan. Iya, tapi di planet lain. Jadi gini, Pak, ini matahari. Ini planet dari Merkurius, Venus, ya kan? Bumi, Mars, Jupiter. Nah, ini itu kan matahari kan sangat besar. Dia punya kandungan gravitasi sangat luar biasa. Ini akan menarik sedikit demi sedikit jarak planet dengan matahari. Gitu. Nah, Merkurius, Venus itu kan dulu Venus itu juga ada kehidupan sebelum ada kehidupan di bumi karena semakin ada kedekatan bumi terhadap matahari, planet itu kan, itu semakin panas. Lah panasnya planet itu mempengaruhi jiwa-jiwa yang ada di yang menghuni bumi itu. Karena apa? Itu satu kesatuan. Lah dari panasnya bumi ini kan mempengaruhi tingkat emosional, tidak stabilan emosi, keinginan semakin menggebu-gebu, akhirnya sampai timbul pada sebuah keserakahan. Maaf Mas, saya potong ini Mas. Tadi Mas Tinus kan bilang bahwa nanti akan berakhir di sini. Terus akan pindah di suatu planet lain yang mendukung kehidupan.
itu mungkin gambarannya planet itu apa itu sama, banyak air, banyak tumbuhan, atau Ya sama seperti bumi dulu ada kehidupan nggak Pak? Nggak ada kan sebelum tercipta Iya. Ya sama seperti itu. Dulu kan tapi kan tetap nanti kan akan ada kembali berarti Iya. kehidupan. Jadi gini, makanya kan ya namanya kesadaran ini di-up-kan ke 5 dimensi. Artinya 5 dimensi itu ke dimensi yang jauh lebih tinggi. Kita kan masuk ruang, kita kan ruang 3 dimensi. 4 dimensi itu ruang astral. 5 dimensi itu dimensi cahaya. Nah, kita meletakkan jiwa kita ke level 5 dimensi itu, itulah orang yang akan dipersiapkan di nanti dan masih lama itu. Jadi itu terjadi badai matahari. Badai matahari kan emang wayang itu kan senjatanya Sokro. Siwa. Oh. Batara Guru, guntur angin guntur geni. Gitu ya. Nah itu yang akan itu kiamat terakhir Pak. Malah diarani kiamat kubur. Iya. Nah, Nanti setelah itu tidak ada lagi. ya itu nanti orang yang zaman Lemuria dulu ya, sebelum terjadi bencana dia menghilang dulu. Dia sudah mencapai dimensi kelima lah. Makanya ada kehidupan di Saranjana. Ya. Gitu. Kalau tadi bilang kubro berarti tidak ada lagi, sudah terakhir. Iya. Tidak ada lagi kiamat lagi. Nah, ya sudah terakhir. ke-10. Kemarin tuh yang zaman Atlantis ya ke-9. Jadi Oke, kayak gini. dari kehidupan air itu perjalanannya terus hewan darat dan air. Oke. Terus sampai ke peradaban mamalia itu selalu diakhiri dulu kan, tapi kejadiannya banyak Pak. Ada yang terjatuh meteor, ada yang Itu penyebabnya magnetik bumi. Jadi bumi itu berbalik. Bisa kutub. balikan kutub itu. Gini, alam semesta ini adalah manifestasi daripada Tuhan. Mas Tino setuju kan? Ya setuju. Kalau alam semesta ini manifestasi daripada Tuhan, Tuhan kan punya sifat kekal. Berarti kan alam semesta juga kalau manifestasi daripada Tuhan ada sifat kekalnya juga. Iya. Kalau merujuk dari situ, apakah toh nanti akan ada kiamat yang katanya Mas Tinus itu yang terakhir, tidak ada periode berikutnya? Nah diperbarui Pak, pembaruan. Katanya sampai 10 tadi sudah tidak ada lagi. Nah itu kan kehidupan di planet lain. Kan gini, pendekatan jarak matahari ini, misalkan Mars ini belum terdukung kehidupannya. Karena dari kondisinya masih panas. Nah itu ketika matahari semakin mendekatkan ada dingin, ada kehangatan kan, dingin kan, ada kehangatan. Lah jarak dan suhu ini mempengaruhi kehidupan. Makanya temperatur kita kan kehidupan ini disesuaikan dengan temperatur Pak. Iya. Kita diberikan 50 derajat Celcius Kepanasan. ya gitu kan. Makanya kehidupan jarak ini, bumi itu dulu belum ada kehidupan juga. Ketika jarak bumi ini, akhirnya kan bumi kan belum berputar dulu. Nah, akhirnya ada putaran, ada yang namanya manik moyo atau inti mahma itu kan. Akhirnya bumi berputar. Ya kayak motor itu kan, butuh api untuk bergerak. Sama aja. Kalau misalnya kan digambarkan dalam versi agama setelah kiamat, terus ada bla 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 sampai akhirnya nanti kan ada yang mengarah ke surga, ada yang mengarah ke neraka. Apakah itu dalam tanda petik penggambaran planet yang Mas Tinus gambarkan tadi? Neraka itu penderitaan artinya. Nah, Jadi semua iya. apa yang itu dilebur. Contohnya gini Pak, leluhur kita dulu. Ini saya kasih pengetahuan. Leluhur dulu kenapa? Ketika dia meninggal kremasi atau dibakar gitu. Itu ada maksudnya. Jadi pengertiannya leluhur dulu, bumi ini kan suci sebenarnya. Ojo diregeti nganggo karma. Karena apa? Setiap orang nggak ada itu kan meninggalkan karma di dalam tubuh. Pasti nggak ada yang manusia yang tidak meninggalkan karma dalam tubuhnya. Kalau dia tidak meninggalkan karma dalam tubuhnya, dia bisa moksa. Ya, moksa itu ada. Dia mengubah partikel ke partikel atom, kan gitu kan, partikel zat ke atom. Nah, ini tubuh ini mempunyai karma,
bahkan jiwanya juga punya karma. Lah, ketika yang ditinggal di bumi ditanam, dikubur, makanya timbul bakteri. Nah, bakteri ini akan diserap oleh tanaman, air, dimakan anak turun kita semuanya. Makanya dulu kuburan tidak ada zaman leluhur dulu. Nah, dibakar. Kenapa? Itu pun dibakar. Itu sifatnya untuk mensterilkan. Yang dari tanah kembali ke tanah, yang dari air kembali ke air, yang dari angin kembali ke angin, yang dari api kembali ke api. Makanya abu itu pun leluhur dulu masih dilarung ke laut. Karena air samudra itu sifatnya menetralisir, ada kandungan magnesium, oksigen. Berarti istilahnya enggak ada yang lebih baik antara dikubur dan dibakar, ini sama saja berarti? Enggak, justru yang dibakar itu, makanya kan abu itu kan kalau dimasukkan tanah, itu kan bikin tanah subur. Subur, iya. Iya kan? Karena zat-zat yang sudah membusuk tadi, mayat yang sudah membusuk kan jadi bakteri. Jadi bakteri kan nanti untuk diurai sama cacing sama tumbuhan kan membentuk DNA itu nanti. Iya, itu kan bisa bagus juga, ada manfaatnya juga kan? Oh enggak, DNA tergantung yang dikubur ya. Dikuburnya itu DNA enggak bagus, enggak bagus Pak. Itu kan mengandung unsur DNA, itu lagi tertaman. Dari sekian zaman ribuan orang terkubur di situ. Akhirnya kan yang memakan, akhirnya untuk mencapai tingkat kesadaran kan akan lebih sulit juga kan, karena sudah terpengaruh DNA. Tetapi kalau yang jadi abu, di perabu ini, misalkan ditanam itu nggak mengandung unsur apa-apa. Karena kalau sudah menjadi abu itu no unsur, nggak ada unsur negatif juga nggak ada unsur positif. Karena abu, tapi menyuburkan. Itu pengertian leluhur dulu. Iya. Kenapa leluhur kita dulu itu ketika sudah nggak ada dibakar? Artinya itu pun kadang masih dilarung ke laut.